Bab 11 Di mana Zana? Sorot mata tajam Samuel terhadap anaknya yang turun dari pangkuan Julian lalu berlari mengarah padanya. Dengan emosi yang teramat tinggi, ditambah lagi dengan ketidakbecusan Lara mengurus Zana dengan baik sudah membuatnya cukup emosi. Wanita itu harusnya menjaga Zana di rumah. Bukan malah keluyuran di luar sana. Samuel menggendong tubuh kecil Zana yang langsung memeluknya. Ikut papa pergi, ajak Samuel yang tidak mau menginjakkan kaki lagi di rumah ini setelah pengusiran yang dilakukan oleh Tuan Pradipta terhadapnya. Setelah mengalami banyak hinaan dari pria tua itu, Samuel sendiri sudah enggan untuk pulang ke rumah ini lagi. Yang dipedulikan hanyalah Zana, bukan keluarga besarnya yang tidak tahu terima kasih ini. Beruntungnya padahal Samuel mau tanggung jawab dan juga mengurus Zana dengan baik. Walaupun tidak melibatkan Lara di dalam kehidupan baik itu. Jika ia dan Lara bercerai, itu akan menjadi berita yang teramat buruk dan juga seperti yang selalu dia katakan bahwa mentalnya Zana akan terganggu ketika dia mengabaikan buah hati yang ia hasilkan dari perbuatan bejatnya waktu itu. Andai bisa menyesal, Samuel ingin kembali ke 4 tahun silam dan tidak akan mabuk lalu menyeret gadis yang tidak tahu apa-apa dan sekarang justru menjadi istri sahnya, dan akan tetap seperti itu. Keluar dari ruang kerja Tuan Pradipta yang cukup besar dengan sofa mewah, lengkap dengan hiasan Gucci mahal berjejer di sana, disertai juga dengan lukisan yang sangat indah dengan harga yang cukup fantastis. Mungkin orang lain akan berpikir untuk membeli lukisan semata. Akan tetapi Tuan Pradipta itu adalah pecinta seni yang teramat tinggi. Kaki jenjangnya menuruni anak tangga dengan lantai dasar marmer dan juga ada pembatas tangga yang berwarna keemasan menjadikan rumah ini nampak begitu semakin mewah. Sesuai dengan apa yang tergambarkan dari luar sana. Ia melewati ruang tamu yang didominasi dengan warna keemasan, langkahnya tak terhenti sampai di situ. Ia menuju mobilnya yang sudah terparkir di depan sana. Tidak sudi untuk memasukkan mobilnya ke dalam pelataran kediaman orang tuanya yang sudah tega mengusirnya karena membela Lara yang berstatus sebagai istri terabaikan Samuel. Zana berpegangan padanya, alasannya masih bisa bertahan hanya karena tidak mau menyia-nyiakan si kecil yang sekarang sudah semakin ia sayangi. Papa ajak ke mall lagi mau nggak? Anak yang tadinya sesenggukkan karena menangis itu mengangguk. Mau, Pa, nanti beli es krim lagi, kan? Pertanyaan si kecil khas dengan kadelnya yang teramat lucu. Samuel rela meninggalkan pekerjaannya demi mengambil Zana dari kediaman orang tuanya waktu itu. Iya Papa beliin. Kita main kayak waktu itu lagi. Zana melepaskan pelukannya mendongakkan kepalanya terhadap Samuel. Papa enggak Kelja. Enggak, Papa mau main sama Zana, jawabnya berbohong. Padahal dia sangat sibuk hari ini. Tapi karena tidak tega mendengar tangis si kecil yang tidak ada Lara di samping anaknya. Mau tidak mau ia membawa anaknya pergi. Keluar dari pintu utama Samuel melewati pilar yang menjulang tinggi sebagai bukti bahwa dia merupakan orang dengan kehidupannya yang teramat mewah. Sepatu pantofel hitam milik Samuel terlihat mengkilap ketika terkena cahaya matahari, dibukanya pintu mobil lalu memasangkan sabuk pengaman untuk Zana. Baru sekarang dia merasa bahwa dirinya adalah orang tua yang bisa mengurus Zana dengan baik. Tidak seperti dulu yang selalu mengabaikan anaknya dan malah bersenang-senang, sekarang ia bisa menghargai waktu bersama si kecil. Di dalam mobil ia melihat ke arah anaknya yang menoleh kepadanya. Kenapa? Samuel menyeka air mata Zana dengan ibu jarinya. Nggak boleh cengeng ya, Papa ajakin main sampai puas. Mandi bola juga hari ini, terus kita makan malam. Nanti bobo sama Papa. Zana langsung murung. Nggak pulang ke rumah, Mama. Dengan berat hati dia akan membawa Zana ke apartemen yang sekarang dia tinggali karena Lara sedang sibuk entah dengan urusan apa. Yang jelas dia tidak akan memberitahukan di mana keberadaan Zana sebagai efek jera dari wanita itu tidak menitipkan Zana pada keluarga Samuel lagi. Mama besok jemput, ucapnya mengelus kepala si kecil sampai Zana mengangguk. Di perjalanan ketika sedang macet, Zana menyanyikan lagu The Wheels on the Bus sambil bertepuk tangan. Samuel hanya cukup mendengarkan celoteh anaknya ketika sedang bernyanyi meskipun Samuel tidak tahu lagu ini, tapi dia cukup senang mendengar anaknya bernyanyi. Sampai mereka tiba di mall, Zana berhenti bernyanyi dan mencoba melepaskan sabuk pengamannya sendirian. Kita udah sampai, Pa. Dengan sabar pria itu membuka sabuk pengaman untuk anaknya lalu turun dari mobil dan mengeluarkan Zana dari pintu mobil sebelahnya untuk menggendong si kecil. Papa jangan Kelja lagi ya. Sebelah alisnya terangkat. Kalau Papa nggak kerja, nanti Zana beli mainan pakai apa? Anaknya berpegangan pada lehernya Samuel. Mama Kelja, Papa juga Kelja. Zana main sama siapa? Tanya anaknya. Raut wajah Samuel sekarang menjadi dingin yang masih tidak mengerti jalan pikiran istrinya, tapi sekarang bukan waktunya untuk marah terhadap Lara yang sedang pergi entah kemana untuk hari ini. Mendengar cerita dari Zana sendiri tentang Lara yang pergi bekerja, rasanya Samuel ingin memarahi istrinya. Tapi dia dan Lara bertengkar di toko waktu itu yang sudah cukup mengesalkan bagi seorang Samuel karena ulah istrinya. Tidak seharusnya Lara melawannya dan seolah menantang waktu ketika ia bersama dengan Kesa. Ia memasuki mall bersama dengan Zana yang ada di gendongannya. Mereka melihat ada pameran mobil keluaran terbaru. Papa beli itu ayo Pa. Tunjuk Zana pada mobil yang sedang dipamerkan untuk diperkenalkan karena keluaran terbaru.
Sebuah mobil SUV yang namanya sudah tidak asing lagi di pasaran. Tidak pernah seumur hidupnya Zana bocah ini meminta untuk dibelikan mobil. Mau mobil. Zana mengangguk, yang putih, Pak, tunjuk Zana. Ketika mereka sedang berjalan, anaknya meminta diturunkan dan berlari ke arah mobil itu. Pak yang ini ya, Pak, tepuk Zana pada mobil pilihannya. Seorang karyawan mendekati Zana dan berjongkok di depan Zana. Lalu Samuel dijelaskan semua kelebihan yang ada di mobil ini. Di rumahnya sangat banyak sekali mobil yang bahkan tidak terpakai, tapi untuk jenis SUV tentu saja tidak ada sebab dia lebih suka dengan mobil sport. Anaknya yang melompat di dekat mobil sambil berharap Samuel membelikannya. Yakin mau beli mobil? Zana mengangguk dengan ceria, ada yang warna merah enggak? Tanya Samuel ketika melihat warna putih yang dipajang di sana. Anaknya malah mendekat, enggak papa, Zana mau yang putih. Kita beli dua deh, satu buat Zana satu buat papa. Jadi nanti kalau papa jemput ke rumah mama, papa pakai yang warna merah, terus kalau Zana mau pergi kemanapun sama mama. Zana yang pakai warna putih. Anaknya mengangguk dengan cepat. Boleh pak, Zana mau yang putih. Samuel mendekati karyawan dari dealer itu. Boleh ku minta alamat dealernya? Karyawannya dengan senang hati mengambil brosur lalu menjelaskan tentang mobil itu ditambah lagi dengan alamat yang tertera di sana. Zana, kita ke dealer langsung ya. Ajaknya. Itu apa, Pak? Samuel menggendong anaknya. Nggak tahu dealer. Zana menggeleng, tempat kita beli yang Zana mau. Anaknya terlihat semringah. Oh gitu, Pak. Nanti balik nggak ke sini. Mau ayam crispy. Samuel mengajak si kecil ke parkiran lagi. Mereka akan pergi ke dealer seperti yang dijanjikan oleh Samuel kepada anaknya. Dilihat dari harga mobil itu juga tidak masalah bagi Samuel sebab ini adalah anak satu-satunya yang tidak akan bisa dia gantikan dengan apapun. Lagi seperti sedang dehavu, si kecil bernyanyi lagi ketika mereka sedang menuju ke dealer yang dijanjikannya barusan. Mereka tiba di sana setelah Samuel melihat ke arah kirinya tempat dealer tadi. Dengan wajah yang sangat bahagia anaknya turun dari mobil ketika dia baru saja membuka sabuk pengaman yang di mana Zana turun sendiri dari mobilnya lalu berlari ke dalam. Zana jangan lari, nak. Nanti jatuh, peringat Samuel yang tidak diindahkan oleh anaknya. Justru anaknya dibukakan pintu kaca yang langsung menampilkan berbagai macam jenis mobil di sana. Zana berkeliling sendiri sedangkan ia mengikuti anaknya. Zana jangan lari, nak. Panggilnya yang akhirnya dihadang oleh karyawan itu sampai Samuel menyerah melihat putri kecilnya yang sangat aktif. Tetap pada pilihannya Zana tetap memilih mobil yang dipilihnya tadi waktu di mall. Dia dilayani dengan baik kemudian pintu mobil dibuka untuk Zana. Dicoba dulu. Zana langsung masuk ke dalam begitu saja, sedangkan Samuel mengawasi dari luar. Dia sudah dijelaskan mengenai mesin mobil ini dengan detail tadi. Namun ia ingin mencari warna lain. Tidak lama kemudian Zana keluar dari mobil itu. Papa beneran ya beliin ini buat Zana. Samuel menganggukkan kepalanya lalu menggandeng tangan anaknya. Yakin nggak mau yang lain? Banyak pilihan di sana tapi tetap saja anaknya sudah memilih satu mobil yang menurutnya sangat bagus. Bisa dibilang jika Samuel juga tertarik dengan mobil ini, yang warna putih satu dan juga warna merah itu satu, tukas Samuel ketika menunjuk warna yang ada di dalam sana. Diantar langsung ke alamat Tuan ya. Keduanya di alamat berbeda, jawab Samuel ketika sedang melakukan pembayaran. Anaknya duduk mengayunkan kakinya. Pa, pengen main. Satu urusan belum selesai tapi Zana sudah meminta diajak bermain yang tadinya niat mereka adalah pergi ke mall untuk ke tempat permainan. Mandi bola ya, Pa, rengek anaknya. Samuel tersenyum. Sebentar, ini papa lagi selesaikan pembayaran. Katanya tadi pengen mobil. Sekarang pengen main, kata Samuel yang sebenarnya kesal karena dia juga lelah menyetir. Jika setiap hari dia bersama dengan Zana sudah dipastikan dia gila mendadak. Mereka pulang dari dealer lalu pergi ke mall lagi untuk mengajak Zana mandi bola seperti yang dijanjikannya barusan. Dia mengajak Zana ke mall yang tidak jauh dari sini. Sampai di sana anaknya malah tertidur di mobil. Samuel hanya bisa menghela napas tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia sendiri tidak sadar tadi jika anaknya tertidur. Seharusnya sebelum tiba di mall Zana sudah tidur agar bisa diajak pulang ke apartemen langsung. Samuel memilih untuk ke apartemen, ia menggendong Zana masuk ke dalam kamar yang ditempatinya. Setibanya di sana dia merasa sangat lelah untuk hari ini. Tentang mobil yang dibelinya tadi, Samuel meminta diantarkan besok karena sudah pasti Lara ada di rumah besok ketika dia mengantar Zana pulang. Tapi untuk malam ini dia akan membiarkan Zana di apartemennya untuk menginap. Di ruang tengah dengan sofa yang berbentuk L di sana. Samuel berbaring karena merasa sangat lelah setengah hari saja bersama dengan anaknya. Tapi satu hal yang dia lupakan, yaitu botol susu dan juga susu untuk Zana nanti ketika anaknya bangun yang pasti akan mencari susu. Dia mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi ke Sa. Sa, kamu lagi di mana? Wanita dari seberang telepon itu menjawab. Aku lagi mau ke apartemen kamu, biasanya jam segini kamu sudah pulang, kan? Kebetulan sekali wanita ini hendak ke apartemennya untuk mengunjunginya. Sekalian kamu beli susu sama botol susu untuk Zana. Dia lagi di apartemen, popok dan juga baju untuk dia ya, aku transfer uangnya, pinta Samuel. Oh, oke deh.
Kirim juga gambar susu yang diminum Zana dan popoknya. Samuel ingat merek susu yang diminum oleh Zana karena pernah diminta membelikan susu itu oleh Lara waktu dia hendak berkunjung. Ia membuka internet lalu membuka foto susu yang dimaksudkan itu. Meskipun hanya dipakai satu kali, tapi tidak apa baginya asal anaknya tetap bisa minum susu. Cukup lama dia berbaring di sofa sampai Kesa datang dan duduk di dekatnya. Kamu capek banget? Tanya Kesa meletakkan semua barang yang dibelinya untuk Zana. Susu udah, kan? Sudah kok, untuk baju aku beneran nggak tahu mau beliin yang bagaimana. Setahu aku ya Zana pakai rok, jadi aku belikan yang pakai rok, kata wanita itu. Samuel beroh ria lalu menghadap ke samping. Sumpah aku kelelahan jagain Zana. Mata wanita itu menyipit ketika meletakkan tasnya di atas meja. Lara kemana? Aku nggak tahu, tapi Zana tadi bilang kalau Lara kerja. Entah apa yang di otaknya sampai mau kerja segala. Padahal apa yang dia inginkan selalu aku berikan. Dia tidak pernah meminta, Samuel, jawab Kesa di dalam hati sambil memegang kepala Samuel, mungkin dia mau kerja terus bisa cari uang sendiri. Setelah itu dia ceraikan kamu begitu saja. Bagus kalau dia yang menceraikan, jadi aku tidak perlu susah lagi mengurus hidupnya. Zana, tetap jatuh ke tanganku, jawab Samuel dengan nada seraknya khas baru bangun dari tidurnya. Karena sampai kapanpun Samuel akan tetap mempertahankan hak asuh anak yang akan dimenangkan olehnya nanti. Samuel, kamu tidak bercanda, kan? Bagaimana denganku nanti dan juga Bibi Renata apa menerimaku? Urusan mama sangat mudah bagiku. Begitu Lara meminta cerai, aku punya alasan menikah denganmu. Mereka sedang bercumbu mesra lalu ponselnya Samuel berbunyi dan melihat ada nama Lara di sana. Kesa mengangkat sebelah alisnya. Jawab. Dengan malas Samuel menggeser layar ponselnya. Ada apa? Katakan di mana, Zana? Samuel bangun dari tempat tidurnya. Aku tidak tahu. Kamu berbohong Samuel, katakan di mana Zana sekarang juga. Bentak Lara dari ujung sana. Samuel geram dan berbalik melihat Kesa sibuk dengan ponselnya lalu dia menjawab. Jika kamu peduli terhadap Zana, kamu tidak akan pernah menitipkan dia ke orang lain. Tapi kamu sendiri malah mikirin diri kamu sendiri tanpa mikirin bagaimana perasaan dia yang nangis nyariin kamu, bentaknya terhadap Lara. Tapi wanita di sana tidak mau mengalah. Lalu apa yang kamu lakukan untuk Zana? Apa kamu juga lakukan itu untuk Zana? Bahkan kamu sendiri. Samuel menutup teleponnya lalu melemparnya ke atas sofa dengan kesal. Bab 12 segera bercerai. Lihat sikap istrimu yang sangat buruk itu, dia membuatmu marah besar dengan apa yang dia lakukan, kan? Lalu kamu bawa Zana seperti ini apa maksudnya? Apa kamu sedang bertengkar dengannya? Samuel duduk sambil merangkul bahu kanan Kesa. Aku sedang tidak bisa berpikir jernih, kamu tahu. Dia memilih untuk bekerja. Zana menceritakan itu padaku dan mengatakan bahwa dia butuh kasih sayang yang baik dari Lara. Sedangkan anakku sendiri memiliki mama yang tidak becus dalam mengurus anak. Yang mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh putrinya sendiri. Apa dia pantas disebut dengan mama? Emosinya memuncak kala mendengar Lara ingin bekerja di perusahaan lain. Butik, toko sepatu dan juga jam tangan tidak bisa dikelola oleh Lara dengan baik atau apa. Yang jelas Samuel tidak mengerti pola pikir istrinya. Dia tidak pernah baik-baik saja pada Lara. Justru mereka berdua sering bertengkar untuk memperebutkan Zana meskipun sudah berusaha untuk tidak bertengkar di depan anak mereka. Raut wajah Samuel terlihat sangat dingin, ia sedang marah besar terhadap Lara. Kamu akan melakukan apa? Kesa mencoba menenangkan dengan mengelus wajah pria ini. Yang dia lakukan adalah bermain dengan beberapa wanita tanpa memikirkan anaknya. Tapi marah besar saat mendengar Lara bekerja yang artinya Zana tidak akan mendapatkan kasih sayang yang baik. Aku akan melakukan sesuatu untuknya, lihat saja dia akan menyesal seumur hidupnya karena telah memilih untuk bekerja, tegas Samuel. Lalu Samuel mengambil ponselnya yang ada di dekatnya untuk mencari nomor agensi khusus pengasuh untuk anaknya. Kamu ingin menitipkan Zana? Tanya Kesa dengan sorot matanya yang terlihat senang. Zana itu anaknya sangat jujur, jadi apapun yang kamu lakukan dia akan berkata dengan jujur. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu untuk mengasuhnya, kamu tidak pengalaman perihal anak. Tapi satu pintaku, kamu di sini awasi pengasuh yang akan menjaga Zana besok. Aku akan bekerja seperti biasanya. Merasa jika sebenarnya Samuel sangat perhatian terhadap putri kecilnya ini yang akan diasuh oleh pengasuh profesional membuat Kesa yakin jika Samuel bukan pria yang bisa bermain-main perihal anaknya. Tidak akan ada yang bisa mengusik hidup si kecil jika sudah berada di tangan Samuel. Sekalipun itu adalah Lara sendiri. Memenangkan hari Samuel itu tidak pernah mudah bagi Kesa, sebab dia harus bermuka tebal di hadapan publik tentang jatuh cinta yang dia rasakan. Ia ingin sekali untuk menghindar dari hadapan publik dan bisa hidup bersama dengan Samuel dengan tenang. Kehidupan yang mewah dan juga sangat dimanjakan oleh pria ini membuatnya sangat menggilai agar bisa berhubungan serius dengan Samuel. Bahkan tempat Kesa menjadi model sekarang ini juga dinaungi oleh perusahaan Samuel sendiri sampai dia menghilangkan malunya untuk mendapatkan pria ini. Jikapun harus menurunkan harga dirinya di hadapan publik dianggap sebagai wanita perebut rumah tangga orang lain dengan catatan bahwa Samuel itu mengabaikan istri sahnya yang tidak dianggap sebagai istri.
namun malah dianggap seperti pengasuh untuk anaknya. Samuel memesan satu orang pengasuh yang cukup pengalaman untuk bisa menjaga Zana besok ketika dia bekerja. Aku harap kamu jangan pernah marahi Zana. Jika bukan karena dihubungi oleh Julian tadi tentu dia tidak akan tahu jika anaknya sedang menangisi dan protes terhadap Lara yang sibuk bekerja. Bukan ini yang dia inginkan, melihat si kecil yang terabaikan. Hatinya teramat sangat sakit. Kamu marah? Tanya Kesah tiba-tiba menanyakan pertanyaan itu. Dia marah pada Lara, bukan pada Kesah hari ini. Aku tidak marah padamu, aku sedang marah pada Lara. Mendengar jawaban Samuel barusan Kesah terdiam sejenak lalu memikirkan cara bagaimana bisa untuk mengambil hati pria ini sepenuhnya agar meninggalkan sang istri. Jadi, kamu beneran nggak mau ninggalin Lara duluan? Biar dia yang melakukan itu, Kesah. Aku tidak mau jika aku yang memutuskan untuk meninggalkan orang lain. Lebih baik dia muak sendiri dengan pernikahan ini dibandingkan aku menceraikan dia lalu merebut Zana darinya, biarkan dia melepaskanku. Lalu aku dengan mudah juga melepaskan dia saat dia pergi. Samuel berkata seperti itu lalu beranjak dari tempat duduknya untuk meninggalkan Kesah di ruang tamu. Sebelum ke kamar, ia berbalik. Aku mandi dulu, ucapnya lalu ke kamar meninggalkan Kesah sendirian. Di sana ada hasil ulahnya 4 tahun lalu sedang tidur dengan sangat lelap memeluk bantal yang ada di kamarnya Samuel. Meninggalkan Lara, artinya adalah merusak kebahagiaan Zana. Begitu yang dipikirkannya. Namun Samuel tidak berpikir jika Lara meninggalkannya maka Zana juga pasti tidak akan bahagia, mulai saat itu kepalanya bergejolak dua pilihan berbeda antara meninggalkan atau ditinggalkan. Ia hanya melilitkan handuk di pinggangnya, maafin papa yang belum bisa ngasih yang terbaik buat kamu, Samuel mencium kening putrinya. Seperti ini keadaannya sekarang, perasaan hancur. Ditambah lagi dengan kekasihnya yang memaksa untuk dia menceraikan Lara. Satu sisi dia memang lebih butuh pada Kesah dibandingkan dengan Lara. Satu sisi dia sadar kalau Zana yang lebih butuh Lara saat ini dan seterusnya. Menjadikan Kesah ibu tiri tentu akan membuat pengalaman baru untuk kehidupan wanita itu. Ditambah lagi harus mengawasi Zana yang begitu aktif dan juga sangat senang bermain. Samuel baru saja keluar dari kamar mandi dan mengganti setelan kerjanya dengan pakaian santai ketika berada di apartemen. Dengan celana pendek yang biasa dia gunakan dan kaos hitam polos yang membuatnya terlihat sedikit lebih bergaya dengan penampilan ini. Meski sedang keluar dari kamar mandi, ia masih melihat putrinya tertidur di sana. Kesah masih berada di ruang tamu, pria itu mengambil 2 kaleng bir untuk mereka berdua. Kamu mau menginap? Tawar Samuel dengan menggoda wanitanya. Kesah menoleh lalu mengambil bir yang disodorkan oleh Samuel. Bagaimana bisa aku menginap jika ada anakmu di sini? Maksudku, kamu bisa belajar menjadi ibu yang baik untuk Zana. Wanita itu terkekeh, kamu ingin aku belajar menjadi mama tiri untuk Zana. Samuel yang membiarkan handuk di atas kepalanya karena tidak ingin ada air yang menetes di sofanya hanya bisa terkekeh. Tentu saja, saat kita menikah nanti aku berharap kamu memberiku anak laki-laki yang bisa menjaga Zana, tentu saja dia juga akan menjadi putra kesayanganku seperti Zana. Menyenangkan yang didengar oleh Kesah ke indera pendengarannya yang terdengar teramat sangat membahagiakan. Apa kamu sedang merayuku? Tidak, jawab Samuel dengan sedikit menarik Kesah ke dalam pelukannya. Pria itu membuka kaleng bir yang dibawanya barusan lalu ia menyodorkannya kepada Kesah. Kamu minum dulu, pinta pria itu lalu Kesah meminum yang disodorkan oleh Samuel. Tiada hari tanpa bermabuk-mabukan untuk mereka berdua. Aku ingin menginap, tapi jika Zana di sini, di mana aku tidur? Biarkan dia di kamar saja, kita di kamar lain. Kamu pikir apartemen ini kecil dan tidak muat untuk tubuh mungilmu? Kesah terkekeh lalu membuka kaleng bir itu dan bersulang pada Samuel. Kamu tahu, aku sengaja mengajakmu minum untuk hari ini. Rasanya aku benar-benar ingin menelan Lara hidup-hidup, jelas Samuel saat mereka berdua sedang bercumbu di ruang tamu dengan televisi yang menyala karena Kesah sedang menonton sebuah serial. Sementara itu dia meletakkan birnya di atas meja. Sebentar, aku buatkan Zana susu sebelum dia bangun dari tidurnya, kata Samuel lalu mengambil susu dan juga botol yang dibelikan oleh Kesah tadi sebelum datang ke apartemen Samuel. Sesuai dengan petunjuk yang ada sebelum menuangkan susu ke dalam botol itu dia harus merebus botolnya terlebih dahulu seperti yang dia dapatkan dari internet petunjuk yang dia sendiri tidak tahu apa tujuan dari semua ini. Sekitar 3 menit dia membiarkan botol susu itu di dalam air mendidih dan mengeluarkannya begitu saja lalu mencuci bersih lagi untuk yang kedua kalinya, dia juga membaca kota susu formula yang dibelikan oleh Kesah susah sesuai atau tidak. Mengingat bahwa Zana alergi susu sapi yang artinya dia hanya bisa meminum susu soya seperti sekarang. Meski keadaan tidak membaik, tapi jangan salah jika Samuel perhatian pada si kecil. Terlebih ketika Lara memberitahukan tentang Zana masuk rumah sakit karena diberikan susu sapi di awal untuk mencoba agar Zana tidak bergantung pada ASI Lara. Ketika rapat direksi yang cukup ketat, mau tidak mau dia meninggalkan rapat itu lalu menyusul anaknya ke rumah sakit. Sampai sekarang dia juga harus teliti memberikan makanan apapun pada si kecil. Dia memasak air yang lain untuk persiapan nanti kalau Zana bangun. Bisa pesan ayam crispy. Zana tadi minta. Tatapan wanita itu terlihat sangat tidak suka dengan perintah Samuel.
Tapi ini risikonya ketika harus berhadapan dengan pria yang sudah memiliki anak. Baiklah, jawabnya dengan singkat lalu memesan ayam crispy dari ponselnya. Kita juga makan malam, kan? Tentu, jawab Samuel dengan singkat dari dapur dan juga menunggu air itu hangat lalu memberikannya pada Zana nanti. Tidak mungkin dia akan memberikan susu panas untuk anaknya. Tidur dari sore tadi sampai jam 9 malam Zana belum juga bangun dari tidurnya. Samuel, apa anak yang tidur dari sore dan belum bangun sampai sekarang ini tidak mengkhawatirkan? Kesa bertanya sebab dia tidak pengalaman. Aku juga tidak tahu, tapi kalau aku bangunkan dia pasti nangis. Dia bakalan minta pulang, tapi ini sudah 5 jam lebih dia tidur. Samuel mengangkat tangan kirinya lalu melihat ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam. Bukannya dia tidak perhatian, tapi dia tidak tahu bagaimana harus mengurus Zana. Aku harus bagaimana? Bangunin. Tanya Kesa balik padanya. Sampai pria itu akhirnya membuka pintu kamar untuk melihat anaknya dan malah melihat anaknya duduk di atas ranjang. Lo kok nggak manggil papa? Zana yang masih cemberut karena baru saja terbangun dari tidurnya. Papa, gendong, panggil Zana merentangkan tangannya lalu didekati pria itu dan menggendong putrinya. Ia menggendong lalu mencium anaknya. Udah puas tidurnya, nak? Zana lapar, papa beliin ayam crispy yang diinginkan Zana tadi sore. Mau makan sekarang? Zana mengangguk. Papa beliin susu juga. Tanya si kecil yang sudah dia hafal anaknya akan mencari susu. Beruntungnya tadi dia tidak mendinginkan airnya begitu saja tapi dimasukkan ke dalam termos kecil yang biasa digunakan oleh Samuel membuat kopi ketika dia berpergian ke tempat yang jarang sekali menemukan penjual kopi instan. Ia mengajak Zana ke ruang tengah. Kamu nggak pakai air yang dari dispenser? Tanya Kesa ketika melihat Samuel membawa termos kecil dan juga membawa Zana. Dia tahu, jadi nggak bisa berbohong mana air yang dimasak pakai kompir dan yang enggak, aku juga nggak tahu gimana ceritanya, itu seingatnya sejak usia Zana menginjak usia 2 tahun. Enggak kok, di rumah mama pakai air dari dispenser juga, jelas Zana. Entah Samuel dibuat terdiam oleh anaknya. Sudah berapa bulan terlewat cerita itu sampai dia tidak tahu sendiri anaknya yang sudah bisa menerima air yang dimasak dengan dispensernya, menurut Samuel padahal itu tidak ada bedanya. Aku nggak ngerti, jawab Kesa yang mengeluarkan ayam crispy yang dipesankan untuk Zana. Sedangkan Samuel sendiri hanya mengangguk layaknya orang bodoh ketika anaknya berkata demikian. Ada perbedaan air yang dimasak dengan cara berbeda, tanya Samuel saat memberikan botol susu untuk anaknya. Aku nggak tahu, aku selama ini nggak milih-milih. Anak kamu aneh tahu, jawab Kesa. Samuel melirik Kesa dengan tatapan dinginnya tidak terima dengan ucapan wanita itu mengatakan Zana aneh. Jaga bicaramu, Kesa. Aku tidak suka. Zana menoleh. Zana suka baunya papa. Bau apa? Tanya Samuel yang tidak paham dengan arah pembicaraan anaknya. Mama masak air pakai apa? Kompor, jawabnya. Papa tadi juga pakai kompor. Papa tanya apa bedanya dimasak dengan cara berbeda kok bisa tahu rasanya. Mama selalu masakin Zana air Untuk minum juga, Zana nggak pernah minum air yang nggak dimasak. Samuel tidak mengerti dan memilih mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Lara. Dia menghindar dari kedua orang yang ada di ruang tamu itu. Beberapa kali nada sambung berbunyi yang akhirnya Lara menjawab teleponnya. Lara, Zana bilang nggak boleh minum air dari dispenser itu apa maksudnya? Walaupun airnya sehat, tapi Zana nggak boleh minum air yang nggak dimasak. Jadi usahakan dia minum air yang sudah dimasak, mama kamu pernah kasih dia minum air biasa yang akhirnya dia sakit perut. Kenapa bisa? Daripada kamu tanyain dan nggak bisa urus dia, mending kamu anterin dia pulang. Aku sudah tahu kamu yang ambil dia dari Julian. Aku nggak mau debat, dia baru bangun dan aku ingat kamu pernah bilang jangan lupa masakin airnya pakai kompor, jangan kasih minum air yang biasa. Aku nggak pernah bilang gitu, aku cuman bilang masak airnya. Jangan kasih air biasa, itu aja. Nggak pernah bilang mau dimasak pakai cara apa kek, yang penting itu air sudah dimasak. Mata Samuel melotot dan Lara membuatnya bingung, untuk makanannya gimana? Susu yang tadi aku titipin kamu kasih nggak? Ingat dia minum susu soya bukan susu sapi. Aku tahu, tapi untuk makanannya, dia alergi apa? Semua jenis makanan laut dia alergi. Pantangannya cuman air putih meskipun sudah benar-benar higienis harus tetap dimasak dan juga untuk makanan dia alergi makanan laut, itu aja. Tanya Samuel memastikan. Kalau kamu mau kasih dia minum, kasih air yang hangat. Walaupun nggak harus dimasak di kompor. Siapa yang mewajibkan dimasak di kompor sih? Tanya Lara balik. Zana bilang kamu masak air di kompor. Alatnya rusak, dan juga aku nggak kuat kalau geser galon. Sekarang aku beli air yang kemasan 5 liter setiap hari tapi aku masak manual. Kenapa? Aku nggak kuat angkat galon karena bekas operasi sesar. Samuel terdiam seketika saat mendengar jawaban dari Lara tentang operasinya 3 tahun lalu. Jaga Zana baik-baik, gantikan popok dia sebelum tidur. Tidak ada jawaban dari Samuel yang akhirnya telepon ditutup oleh Lara. Selama ini dia melihat Lara baik-baik saja. Ia mendekati putrinya. Zana, mama sering sakit. Enggak, Dia mengangguk dan berpikir keras mengingat bahwa setiap kali dia ke sana Lara menyiapkan kopi dan alasannya akan memasak air.
Jika pun mencarikan asisten, tidak akan ada gunanya sebab Lara akan menolak dan memilih hidup berdua dengan Zana, kecuali untuk pengasuh si kecil. Sedikit menyadarkan bahwa wanita itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di dalam hatinya dia hanya berkata, kita sebentar lagi akan bercerai, tapi kamu sakit-sakitan. Bab 13 Mari bercerai. Pagi hari Samuel bangun dengan wajah malasnya karena pagi ini harus bekerja. Di kamar sebelah ada Zana yang dibiarkan tidur sendirian, ia begadang sampai pukul 3 dini hari karena anaknya yang tidur dari sore sampai malam, kemudian anak itu sulit untuk tidur lagi. Beginilah nasibnya sekarang, sangat malas untuk pergi bekerja, tapi mau apa lagi? Dia harus tetap bekerja dan hari ini juga pengasuh untuk anaknya akan datang. Samuel menghela napasnya, lalu menarik handuk di jarak kurang lebih 3 meter dari tempat tidurnya lalu melilitkannya ke pinggang. Sedangkan wanita yang masih berada di atas ranjang berukuran besar itu masih tertidur pulas di sana. Kamu sudah bangun? Tanya Kesa dengan suara seraknya khas baru bangun. Tatapan Samuel tertuju pada wanita yang semalam bercinta dengannya. Ia mengenai itu Samuel memang melakukannya dengan beberapa wanita, meskipun punya anak dan juga istri. Tapi tetap baginya kepuasan adalah nomor satu. Kaki jenjangnya mendekati ranjang di mana wanita itu sedang bermalas-malasan. Kamu tidur saja. Aku mau ke tempat Zana, jawab Samuel lalu memunguti pakaian yang berserakan di lantai lalu melemparnya ke atas ranjang. Pakai bajumu. Jangan sampai Zana lihat ini, kata Samuel dengan dingin lalu beranjak dari tempat duduknya. Pukul 9 lebih dia bangun dari tidurnya bersama dengan Kesa. Begitu masuk ke dalam kamar anaknya yang biasanya dia tempati itu, yang sekarang ditempati oleh Zana yang tidur sendirian dengan posisi yang tidak utuh lagi dan bahkan ada di ujung ranjang. Samuel mengangkat anaknya lalu menidurkan Zana di tengah yang dibatasi dengan bantal. Menggemaskan sekali kamu, nak, ucapnya tersenyum melihat anaknya yang bahkan sangat mirip hampir tidak ada perbedaan jika dilihat dari segi wajah. Ini adalah bentuk duplikatnya semasa kecil, begitu yang dia dengar dari sang mama jika ia ingin melihat dirinya di masa lalu. Namun Zana adalah bentuk dia yang dilihatnya paling sempurna. Tetap di sini, Zana. Kamu akan tetap sama, Papa, ucapnya dengan lirih seraya dia mengelus kepala anaknya. Pikirannya tentang perceraian itu sudah terngiang di kepalanya. Samuel tidak bercanda lagi dengan hal itu, hak asuh Zana juga akan jatuh ke tangannya dengan mudah. Ini memang sudah waktunya untuk bercerai. Masa tanggung jawab Samuel sudah habis, Zana sudah pasti mengerti dengan perpisahan orang tua. Samuel tidak bisa untuk bertahan lagi dengan alasan apapun. Terdengar notifikasi dari ponselnya yang lupa dibawa kemarin ada di atas nakas yang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Samuel bangun dari tempat duduknya untuk mengambil ponselnya setelah mendengar notifikasi dari ponselnya. Samuel menggeser notifikasi yang melihat ada banyak sekali panggilan tak terjawab dari istrinya. Satu pesan lagi ia dapatkan itu berasal dari pesan suara. Dia juga membuka pesan yang lainnya yang berisikan perintah bahwa Zana harus diantar ke rumah kakaknya Lara yang tidak jauh dari tempatnya sekarang. Deswita adalah kakak yang paling memaksa Samuel dulu untuk bertanggung jawab. Ia meletakkan kembali ponselnya lalu melangkah ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya bekas percintaan semalam dengan Kesa. Ditambah lagi dia yang sangat kelelahan dan lesu akibat begadang menjaga Zana yang terus mengajaknya mengobrol. Tentang perceraiannya mungkin akan dia bicarakan juga dengan Lara nantinya. Awalnya dia berencana untuk membiarkan Lara lelah dengan pernikahan ini. Tapi semakin hari dia yang tersiksa karena tidak mendapatkan kebebasan yang layak dia dapatkan dari hidupnya, seperti kemarin keluarganya juga bahkan membela Lara dengan mati-matian yang rela mengusir Samuel dari rumah. Cukup beberapa menit kemudian dia sudah memakai setelannya dengan rapi, begitu keluar dari kamar dia juga melihat sudah ada pengasuh yang dipesannya kemarin untuk menjaga Zana. Sedangkan Kesa yang masih menggunakan jubah mandinya di sana. Kamu sarapan enggak? Aku buatin sekarang. Samuel mengangguk cepat dan ekspresinya dingin, dia mendekati wanita yang usianya mungkin sama seperti Kesa. Sudah pengalaman, kan? Jadi yang dijaga ini adalah putriku sendiri. Dia cukup rewel, dia aktif, dia sering bertanya banyak hal, jelas Samuel. Dia juga bisa baca di usianya yang sekarang ini, di rumah ketika bersama dengan mamanya, dia selalu dibacakan dongeng sebelum tidur. Jangan bermain handphone di dekatnya. Jangan menonton televisi jika sudah ada berita yang tidak baik, meskipun cerita itu adalah kartun, tetap awasi dia. Samuel berkata dengan jelas. Dia bangun dari tempat duduknya ketika menemani pengasuh baru untuk Zana dan sebelum pergi menghampiri Kesa, dia menghentikan langkahnya. Satu hal, jangan kasih dia air minum yang tidak dimasak. Jangan kasih seafood, pesan Samuel. Di dapur sana ada Kesa yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Jangan mau diajak membicarakan hidup orang lain oleh Kesa. Wanita yang sedang memanggang roti itu menoleh. Maksud kamu apa? Ya jangan mau untuk diajak bicara hal yang tidak penting sama kamu. Apa aku salah bicara? Tanya Samuel yang dicueki oleh Kesa. Samuel duduk dan menuangkan susu dalam bentuk kemasan ke dalam gelas yang ada di atas meja. Kamu beneran kan mau nungguin mereka di sini? Sarapan sudah siap, ada roti panggang dan juga telur mata sapi yang dibuatkan oleh Kesa. Zana akan melapor sekecil apapun kesalahanmu.
Jadi jangan coba-coba untuk menekan dia dengan ancaman bahwa jangan melapor apapun. Jadi kalau sampai aku dengar Zana melapor, kita berakhir di sini, ucap Samuel tanpa berpikir berulang kali. Anak kesayangannya tidak boleh terluka, mentalnya tidak boleh hancur. Dan juga masa kecilnya tidak boleh rusak hanya karena orang lain yang tidak mau mengerti dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Samuel menerima notifikasi lagi dari ponselnya lalu dia keluarkan begitu saja. Dia menerima sebuah tautan video dari Sally. Video apa ini? Samuel mulai bertanya pada dirinya sendiri dan melihat ada dua orang pembawa acara di sebuah stasiun televisi yang membahas tentang kehidupan orang lain. Cuplikan video itu mulai diputar yang menampilkan dia, Kesa dan juga Lara tengah berada di dalam toko yang waktu itu tempat pertengkaran mereka. Mending kamu nggak usah pergi kerja deh hari ini. Kamu di apartemen jagain Zana. Saran Samuel pada Kesa yang ikut menonton video itu. Sebenarnya dia juga sangat bosan dengan pemberitaan media yang hanya menjadikan dia dan juga Kesa konsumsi publik yang harusnya tidak ada media yang ikut campur dengan hidupnya. Tapi kehidupan Kesa yang tidak jauh dari dunia itu membuat Samuel harus bersabar. Setelah ini, aku harap kamu keluar dari dunia model. Perintah Samuel yang tidak mau jika beritanya dengan Kesa diketahui oleh Zana. Kesa yang merasa dikekang oleh pria itu tidak setuju dengan ucapan Samuel barusan. Aku nggak bisa turuti kamu. Kenapa? Karena kamu terkenal. Kamu butuh apa? Aku bakalan turuti semua yang kamu inginkan. Uang. Aku bisa kasih berapa yang kamu minta, tapi satu hal yang tidak aku inginkan, yaitu ketika kamu muncul di televisi seperti sekarang ini dengan gosip yang tidak pernah ada prestasi. Selalu saja gosip tentang hubungan kita yang disorot oleh mereka. Ini juga salahmu yang waktu itu mendatangi, Lara. Raut wajah Samuel terlihat sangat tidak tenang sekarang. Jika terus bersama dengan Lara, dia akan mendapatkan gosip mulai dari dia yang mencampakkan Lara. Kedua, karena gosip yang menyebar tidak akan jauh dari hubungannya dan juga Kesa. Samuel yang usai sarapan kembali lagi ke kamar anaknya yang melihat putrinya tidur di sana. Zana belum bangun, aku berangkat sekarang. Jangan sampai aku pulang kamu malah biarin dia nangis. Jangan ajak dia keluar. Jangan sampai fotonya masuk ke media, jika itu terjadi kamu yang akan menanggung ini, Kesa. Samuel lalu pergi dari apartemen menuju ke kantornya. Setibanya di kantor, ada Sally yang sudah menunggu di depan ruangannya sambil berdiri. Terjadi sesuatu. Sally menggeleng lalu memberikan tablet itu untuk Samuel. Karena lelah dicampakkan, istri dari pengusaha terkenal Samuel berselingkuh, begitulah judul artikel yang dia baca pagi itu. Tadi dia melihat berita tentang dirinya menyebar di media beserta video. Namun sekarang dia melihat ada foto istrinya sedang bersama dengan pria lain di sebuah kafe dengan ekspresi yang begitu bahagia. Zana bersama Samuel, sedangkan istrinya sibuk berselingkuh. Jadi ini adalah alasan kuat untuknya bisa bercerai. Hubungi Lara. Buat janji siang ini dengan dia. Kata Samuel lalu masuk di dalam ruangannya untuk menghubungi Dava yang selalu membersihkan nama baiknya pada media. Usai menghubungi pria itu, tidak lama kemudian Dava masuk ke dalam ruangannya setelah mengetuk pintu. Ada yang bisa dibantu, Tuan. Berita hari ini cukup mengejutkan, Dava. Ada video aku bersama dengan Kesa dan juga Lara. Kamu bisa mengurusnya. Samuel memberikan tablet khusus yang dia gunakan untuk bekerja dan mencari artikel yang sama dengan diberikan oleh Sally barusan. Ditambah lagi dengan video mereka bertiga ketika bertengkar. Namun sebelumnya aku memintamu untuk berhati-hati dalam bertindak. Dava mengambil tablet itu dengan sangat hati-hati lalu menggulir layar tablet itu melihat ada beberapa artikel yang banyak sekali komentar buruk di kolom komentarnya. Ini bukan pertama kalinya ada berita buruk seperti ini. Tapi sudah sangat sering terjadi pada Samuel. Tapi memang pria ini tidak pernah menghiraukannya selain dengan menghapus semua akses artikel itu dengan bantuan IT yang ada di kantornya untuk menghancurkan website yang bisa diakses dengan mudah oleh Dava meski dengan pengamanan tinggi. Tidak lama kemudian Dava menemukan artikel baru lagi yang muncul dengan berita yang sama. Lalu ini juga dihancurkan. Berita mengenai istri Anda yang dituduh berselingkuh. Tatapan mata Samuel tajam seperti elang yang sedang mengincar mangsanya siap untuk menyerang ketika menatap ke arah Dava. Semuanya kalau bisa dihancurkan. Tidak akan ada berita miring tentangku, bukan? Kata Samuel menyombongkan dirinya merasa sempurna tanpa ada kesalahan yang dia perbuat untuk hidup siapapun. Dia mempersilakan Dava keluar dengan gerakan tangannya yang memberikan kode agar pria yang masih berusia 25 tahun itu keluar dari ruang kerjanya agar kembali bekerja mengurus semua tugas yang diberikan oleh Samuel. Sekarang hanya ada berkas yang menumpuk di atas mejanya. Satu-satunya benda berharga yang ada di atas mejanya hanya satu, yaitu foto Zana yang begitu ceria sempat dicetak oleh Samuel lalu dipajang di atas meja ketika dia rindu kepada putri kecilnya ia bisa dia lihat kapanpun dia ingin. Tidak ada foto Lara, tidak ada foto pernikahan yang waktu itu pernah terjadi. Yang dianggap oleh Samuel bahwa pernikahannya tidak pernah terjadi dengan Lara. Hanya karena Zana, dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk putri kecilnya. Ini adalah foto ketika Zana berusia 2 tahun dengan penampilan yang teramat lucu dengan rambut yang dikepang 2 hingga Zana terlihat sangat cantik meski rambutnya yang sangat sedikit.
Tapi Samuel senang melihat foto anaknya yang didandani sebagaimanapun juga akan tetap terlihat cantik dan menggemaskan. Tidak salah mamanya begitu keras kepala menginginkan Zana untuk tetap berada di dalam keluarga besar Pradipta. 2 jam ia berkutat dengan dokumen yang sangat banyak harus dia tanda tangani dan juga periksa dengan sangat baik agar tidak terjadi kesalahan. Ada satu dokumen yang berisikan tentang proyek baru yang harus dia tanda tangani dan sudah beberapa hari lalu juga ia setujui, namun sekarang harus ditanda tangani untuk bisa dimulai pembangunannya. Samuel merenggangkan otot-ototnya karena pegal menunduk selama itu membaca berkas yang ada di atas mejanya barusan. Tapi ini belum selesai, dia harus mengerjakan banyak hal. Terlebih juga dia harus tetap melakukan pemantauan di proyek yang sedang berlangsung. Dia bukan tipe orang yang sepenuhnya percaya pada orang lain mengenai dunia bisnis. Sebaik-baiknya orang lain adalah tetap orang lain. Orang lain bisa mengkhianati, keluarganya pun mengkhianatinya dan sekarang sedang mencoba bersaing dengannya dalam dunia bisnis. Dia menutup berkas yang sudah dibacanya sebagian lalu pergi ke ruang IT untuk melihat perkembangan yang dilakukan oleh Dava. Sudah selesai, tanya Samuel lalu mendekati Dava yang sedang mengkoordinir teman-temannya yang sedang bekerja dan memberitahukan beberapa website yang akan dihancurkan. Dava menoleh pria yang sedang berdiri di sampingnya itu sambil melihat hasil kerja. Baru beberapa yang selesai dan sudah banyak sekali yang menyebar, jadi untuk postingan di website asli sudah bisa kita kendalikan. Tapi akun-akun lainnya semakin banyak yang ikut membagikan berita ini, Tuan. Samuel berdiri sambil melipat kedua tangannya di depan dada melihat orang-orang di sana yang jumlahnya ada belasan dalam satu tim itu untuk membersihkan nama baiknya saja. Sengaja dia buat tim ini untuk bisa mengembalikan nama baiknya. Semenjak lahirnya Zana dia sudah pasang badan agar tidak ada satu orang pun yang mengusik kehidupan putri kecilnya. Apalagi dengan berita semacam ini, sungguh dia tidak bisa memaafkan siapapun pelakunya. Cukup lama dan jam makan siang sudah tiba. Tuan, bagaimana dengan rencana makan siang ini? Karena sudah dibuatkan janji dengan Nyonya Lara. Jadi apakah akan dilakukan pertemuan siang ini? Tentu, aku akan berangkat sekarang. Apa Lara sudah memberitahu di mana pertemuan itu? Sally mengangguk. Lokasinya sudah kukirimkan ke nomor Anda. Samuel tidak sempat membuka pesan tadi karena sangat sibuk. Di kafe Mentari tempat yang diberitahukan oleh Sally tentang keberadaan Lara. Dia mengedarkan pandangannya lalu bertemu dengan sosok yang sangat dikenalinya duduk di dekat jendela di kafe tersebut. Samuel melangkah lalu mendekati Lara, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Tiba di sana mata mereka bertemu satu sama lain. Lalu